Saudara, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan saudara kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kita, saudara, di mana selama ini banyak sekali kita justru dijajah dengan cara berpikir yang tidak benar, saudara. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Efesus ini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, apakah kita, saudara, sudah mengalami perubahan pemikiran atau pemulihan cara berpikir, saudara ya? Pemulihan cara berpikir. Kenapa, saudara, itu penting? Karena kalau saya kaitkan, saudara ya, tentang kehidupan kita, tentang keperluan misalnya sehari-hari, saudara. Apakah kita merasa itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita selalu merasa cukup, kelimpahan, atau kekurangan? Saudara, itu sangat ditentukan oleh cara berpikir kita, saudara. Ya, kenapa? Karena itu sangat penting, saudara ya, supaya apa yang dikatakan dalam kitab 1 Timotius, saudara, itu bahwa saudara, ketika kita beribadah dan ada rasa cukup, saudara, maka dikatakan, saudara, maka akan mendatangkan keuntungan yang besar. Saudara, kita ingin cek apakah memang benar, saudara, kita merasa cukup. Saudara, saya katakan, saudara, rasa cukup itu bukan soal berapa yang kita miliki, berapa yang kita peroleh, berapa banyak uang yang kita simpan. Tetapi firman Tuhan mengatakan sedikit cukup, banyak sedikit. Tapi faktanya, saudara, kita terus merasa kurang. Di dalam situasi apapun keberadaan kita kurang. Saudara, suatu kali saya buat seperti ini sebuah ilustrasi, saudara. Misalnya begini, misalnya ada keluarga Bapak ini, misal, saudara ya, keluarga Bapak Budi misalnya, saudara ya. Saya tanya keluarga Bapak Budi ini, Pak Budi, kira-kira sebulan itu berapa sih yang kamu cukupkan untuk keperluanmu, supaya semua cukup, supaya engkau bisa tenang, bisa merasa bersyukur? Oh, Pak Budi berpikir satu hari, lalu kemudian dia berkata, oh Pak Gembala, saya perlu 25 juta dalam sebulan. Oh, apakah sudah cukup itu, Pak Budi? Kalau 25 sudah, ditambahin lagi 5 juta. Jadi 30 juta satu bulan. Pak Budi, saya serahkan ini 300 juta untuk keperluan 10 bulan. Lalu, saudara, dalam khotbah itu saya tanya kepada jemaat, setelah diserahkan 10 bulan, yaitu 300 juta, apakah itu cukup? Jangan-jangan, saudara, dalam tempo 2-3 bulan itu habis. Saudara, lalu bulan keempat, bulan kelima, kita mulai lagi mengeluh. Kita selalu mengatakan kurang dan kurang. Saudara, ya, tetapi saudara, hal-hal seperti itu mungkin banyak terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saya katakan tadi, saudara, bukan soal banyak atau sedikit, tapi itu berbicara tentang pemulihan di dalam pikiran kita dan di dalam roh kita, saudara, soal cukup.
Saudara, suatu kali ada juga, saudara ya, jemaat yang jemaat ya pada tempo-tempo dulu, saudara. Dia ngomong sama saya, ya hidupnya susah, saudara. Hidupnya susah, tapi hartanya banyak, saudara. Hidupnya susah, saudara. Dia bilang begini, Pak Gemelah, doakan tanah kita itu. Nanti kalau laku, saya ingin mengganti mobil pelayanan kita yang sudah jelek ini. Ini doa saya, keinginan saya. Begitu, saudara. Ya, waktu duit itu belum ada, memang luar biasa pikirannya, saudara ya. Dia begitu peduli, saudara ya, dengan mobil gereja. Saudara, dia peduli, saudara, tentang hal-hal pelayanan. Lalu saudara, kita berdoa dan kita berdoa, akhirnya lakulah tanah itu miliar, saudara. Begitu laku tanah itu, saudara, apa yang terjadi? Saudara, dia dekat dengan saya pun, saudara, tidak mau lagi. Ya, dia menjauh dari saya. Apa yang dia katakan itu seketika berubah. Apa artinya, saudara? Sering sekali waktu keberadaan kita itu, saudara ya, uang itu sedikit. Kita justru kelimpahan. Saya melihat pada waktu-waktu itu sering sekali Bapak itu memberikan persembahannya, saudara. Tetapi setelah tanahnya laku, saudara, dia menjauh. Dan dia tiba-tiba, saudara, bukan lagi merasa berlimpah, tetapi kekurangan, saudara. Dan kurang, dan kurang, dan kurang. Saudara, seperti inilah realita yang kita sering hadapi, semua kita. Oleh karena itu saya katakan, saudara, bukan uang itu ukurannya atas kecukupan itu. Bukan. Tetapi ketika pikiranmu yang dahulu itu diperbaharui dan terus diperbaharui, maka cara berpikir itu, saudara, yang saya katakan relatif itu, saudara, Tuhan setel sedemikian rupa, saudara. Sehingga, saudara, dalam pikiranmu itu kembali, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, sedikit cukup, banyak cukup. Saudara, sehingga dalam situasi apapun, dalam kedudukan apapun yang kita alami, saudara, kita perlu merasakan kelimpahan. Oleh karena itu, saudara, pelajaran-pelajaran yang paling penting yang perlu kita ajarkan adalah bagaimana supaya pikiran kita dirubah, dibaharui oleh Tuhan. Bagaimana pikiran kita itu dibaharui, saudara, supaya kita menjadi manusia yang berpikiran baru. Bukan lagi, saudara, manusia lama di mana pikirannya banyak dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara, akhirnya setelah kita selalu memprioritaskan bagaimana pemulihan di dalam pikiran kita, saudara, maka semua berubah. Ternyata, saudara, yang sedikit pun cukup. Saudara, waktu kita merasa cukup, maka ada pengaruh kepada hal-hal lain, saudara. Di situ kita mulai tenang. Kita tidak lagi terlalu disibukkan oleh dunia ini. Kita tidak lagi dikuasai oleh dunia ini. Kita tidak lagi diperbudak oleh dunia ini. Karena kita sudah cukup. Saudara, saya bilang
Kalau kita tidak cukup, kalau kekurangan terus, sukar sekali kita bisa maju. Atau suatu daerah itu sukar sekali maju. Kenapa, saudara? Kalau itu masyarakat di sana kekurangan, saudara, selalu merasa kurang, saudara. Maka orang-orang kaya itu, saudara, ketika mau dia jadi bupati, saudara, maka dengan mudah dia membeli suara-suara itu, saudara. Dan akhirnya dia yang jadi bupati. Lalu, saudara, apa yang dia mau dengan daerah itu, apakah dia mau maju atau tidak mau maju, saudara, itu betul-betul, saudara, itu sudah berada dalam bupati tersebut. Ada satu daerah, saudara, lalu bapak itu mengatakan, bagaimana kita ini maju, Pak? Sudah 30 tahun tidak ada perubahan apa-apa. Saya katakan, bagaimana kita maju kalau cara berpikir kita belum diubahkan? Kalau kita terus merasa kekurangan, maka orang lain mudah sekali memperbudak kita. Kita sering sekali bukan menjadi diri kita. Tetapi waktu Tuhan perbaharui pikiran kita, dan kita merasa cukup dan selalu mengatakan cukup, maka kita menjadi diri kita. Dan kita tidak bisa lagi dibeli oleh orang-orang lain. Saudara, dengan keberadaan itu, saudara, maka kita menjadi identitas kita. Saudara, itu luar biasa. Pengalaman saya, saudara, setelah saya pensiun, justru saya merasa selalu kelimpahan, saudara. Setelah uang itu lebih sedikit, saya merasakan kelimpahan-kelimpahan. Saudara, jadi apa sebetulnya yang paling penting dalam hidup ini? Jangan salah pilih, saudara. Jangan salah berdoa. Saudara, yang paling penting adalah bagaimana kita dipulihkan. Bagaimana cara pikir kita diubahkan. Itu yang paling penting. Lalu, saudara, ketika kita merasa cukup, walau sedikit pun, maka waktu beribadah itu, saudara, karena kita disertai rasa yang cukup, maka dikatakan, maka kita akan memperoleh keuntungan yang besar. Dari hati kita mengatakan cukup, tapi Tuhan akan tambahkan senantiasa dan terus bertambah-tambah. Tetapi saudara ingat, pikiran kita sudah menjadi baru. Sedikit cukup, banyak cukup. Saudara, itulah yang perlu selalu kita perjuangkan. Bagaimana caranya? Saudara, saya selalu mengajarkan waktu kita menyembah, jangan selalu bicarakan apa yang kita perlukan, uang atau segala macam. Tetapi kita harus ingat yang paling utama, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan pulihkan cara berpikir kami. Pulihkan cara berpikir kami, Tuhan. Saudara, waktu saudara menyembah dan saudara punya kerinduan untuk dipulihkan dalam waktu yang lama, maka saudara akan dipulihkan. Maka saudara adalah orang yang sangat berbahagia. Orang yang sangat beruntung. Dan orang yang luar biasa diberkati Tuhan kemudian. Saudara, ambillah yang terutama. Ambillah dia. Amin.